Iya, kok minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Well, lagi-lagi kita harus kasih apresiasi yang sangat tinggi ke pihak Toei Animation. Soalnya, entah gimana ya, episode 1048 bisa dibilang ngasih sebuah tontonan yang sangat komplit sekali, guys. Baik dari segi animasi, ide, dan hal-hal lainnya yang biasanya mungkin kita kritik dari anime One Piece. Tapi episode 1048 yang didirect oleh Ryosuke Tanaka bisa ngasih sesuatu yang sangat berbeda. Apalagi bagi Mr. G sendiri waktu beres nonton animenya yang semuanya ya yang ada di sana ya, terasa sangat pas sekali. Gak ada animasi yang terlalu berlebihan atau momen-momen tambahan yang gak perlu. Pokoknya semua porsinya entah gimana ya, bisa dibikin pas oleh Ryosuke Tanaka. Apalagi kalau kita ingat-ingat sama bagaimana produksi anime One Piece yang bisa dibilang rilis mingguan ya, bukan anime-anime seasonan yang waktu produksinya jauh lebih lama dan siap. Rasanya makin kaget aja waktu ngelihat episode kali ini, guys. Soalnya emang kalau udah serius ya, rasanya talent-talent dari Toei Animation juga bisa bikin anime mingguan yang kualitasnya gila habis. Bayangin aja, misal kita bahas salah satu momen waktu Yamato yang meminta bantuan ke ketiga mantan daimyo dari negeri Wano Kuni buat ngebantunya ngebaca jurnal perjalanan dari Oden. Di momen itu, kalau mungkin episode ini gak didirect oleh Ryosuke Tanaka, mungkin scene-scene lama yang memperlihatkan bagaimana Roger meminta Oden ke Shiroigi, lalu perjalanan ulang Roger yang memulai dari awal hingga akhirnya menjadi Raja Bajak Laut, semua momen itu kemungkinan besar bakal nggunain stok video animasi yang udah mereka miliki sebelumnya. Karena momen-momen itu emang udah diperlihatkan beberapa kali kan. Tapi apa yang dipikirkan oleh seorang Ryosuke Tanaka ternyata sangat berbeda, guys. Walau nggak pakai animasi yang bikin kita terheboh-heboh, namun ide dia untuk mengemas momen tersebut layaknya seorang anak kecil sedang membaca buku cerita, hal itu harus kita beri tepuk tangan yang sangat meriah. Bayangin aja ya, waktu momen flashback Oden itu kembali diperlihatin, dan sekarang malah pakai animasi khas cerita anak. Kita semua serasa disihir karena Yamato kecil lah yang sedang menjadi fokus dari momen itu. Sehingga terasa masuk akal mengapa momen tersebut dibuat layaknya seorang anak sedang dibacakan buku cerita. Hal yang tentunya dari segi visual pun bukan sesuatu yang sangat sulit untuk dibuat karena gak banyak detail-detail kecil yang harus diperhatikan. Cuman ide untuk menampilkan momen itu menjadi momen anak-anak ya, kayaknya gak dimiliki oleh semua orang, guys. Makanya gak bisa kita pungkiri, kesuksesan dari episode 1048 ini tentunya berkat tangan seorang Ryosuke Tanaka juga. Apalagi efek-efek visual lain seperti kilatan petir yang kadang terasa terlalu banyak dan mengganggu. Di episode kali ini semuanya terasa pas, bahkan momen saat Yamato menggunakan Haki Raja, hal itu terasa sangat dramatis dengan tambahan efek visual yang diberikan. Belum lagi momen pertarungan Yamato dan Kaido di awal, semua itu rasanya enak untuk kita saksikan tanpa adanya sedikit efek yang mengganggu. Ngomong-ngomong tentang Haki Raja, sebenarnya ada fun fact menarik terkait Yamato yang sepertinya dia menjadi anak terkecil yang diperlihatkan menggunakan kemampuan itu di umur 8 tahun. Karena kayaknya ya gak ada satu orang pun yang pernah diperlihatkan menggunakan kemampuan Haki Raja di usia seperti Yamato. Well, selain momen Yamato kecil yang cukup mengundang sedikit perhatian, kemunculan dari Shimotsuki Orochimaru juga tentu jadi salah satu hal yang ditunggu-tunggu. Karena kita semua tahu kan bagaimana seluruh fans One Piece sempat dibuat berpikir kalau dialah ayah dari Roronoa-Zoro. Walau kalau dari apa yang udah Sensei sampaikan di SBS Forum 101, Shimotsuki Orochimaru bukanlah ayah dari Roronoa-Zoro menurut Oda Sensei. Bahkan Oda Sensei sendiri awalnya berniat untuk menggambarkan garis keturunan dari klan Shimotsuki. Secara kita tahu ya kalau Zoro dan desa Shimotsuki yang berada di East Blue ditambah dengan keturunan asli dari Shimotsuki sendiri mungkin memiliki hubungan yang akan memberikan kita clue dari masa lalu seorang Roronoa-Zoro. Tapi sayangnya Oda Sensei masih memutuskan untuk menunda pembahasan garis keturunan ini, guys. Makanya kita tunggu sabar aja lah sampai Oda Sensei sendiri memberikan informasi tambahan tentang salah satu klan yang mungkin jadi kunci dari masa lalu Zoro, guys. Cuman meski emang Shimotsuki Orochimaru ternyata bukanlah ayah dari Zoro, apa yang kita lihat di episode 1048 ini entah mengapa membuat sedikit harapan hal itu bisa terjadi. Karena emang segitu miripnya lah Zoro dengan Orochimaru. Apalagi kalau kita sandingin secara langsung Zoro pakai baju versi Wano-nya dengan Shimotsuki Orochimaru yang diperlihatin di episode kali ini. Apalagi kalau kalian baca chapter manga terbarunya ya, kalian bakal terkejut terkait pembahasan terbaru seputar cloning. And last, mungkin yang bikin chapter kali ini terasa sangat pas ialah bagaimana fase di episode 1048 sangatlah nyaman ditonton. Gak terlalu lama dalam menggunakan suatu momen dan bisa menjaga bagaimana penonton tetap ingin menonton. Karena apa yang dimunculin setelah flashback dari Roger terjadi, kita benar-benar dikasih yang namanya klimaks dari suatu episode di mana momen itu diawali dengan ketiga mantan daimyo yang memutuskan untuk mengorbankan dirinya.
selepas mengetahui apa yang akan terjadi di 20 tahun yang akan datang menurut penuturan Oden. Mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk mengorbankan diri mereka di hari itu. Selain demi untuk menyelamatkan Yamato yang juga dikurung bersama mereka, tapi juga demi untuk kehormatan mereka sendiri sebagai seorang samurai. Dan tentunya mereka bertiga ya terlalu lama untuk menunggu 20 tahun lamanya. And puncaknya, momen pertarungan Yamato dan Kaido di atas atap Onigashima ya kembali diperlihatkan. Akan tetapi barulah di momen itu kita semua bisa merasakan bagaimana episode 1048 punya kualitas yang berbeda dengan episode-episode lain. Ya, secara overall ya, tentu episode 1048 ini bisa disandingkan dengan episode-episode bagus lain karena gak cuma nyuguhin sesuatu yang sangat baru, kita semua aja selalu dibikin kebingungan oleh pihak Toei Animation. Soalnya tiba-tiba aja satu episode di One Piece terkadang emang punya kualitas yang mungkin kita gak pernah harapin, dan sebagai orang juga emang tahu kalau bikin anime mingguan itu gak bisa terlalu berharap punya visual yang bisa nyaingin anime-anime seasonal. So ngelihat satu episode kayak gini langsung bikin Mr. K kagum sama kualitas animator dan orang-orang yang bekerja di balik layarnya guys. Salut lah, respect lah. Oke, kayaknya cukup segitu aja dulu buat konten breakdown anime One Piece episode terbaru. Oke, so see you next time. Adios dengan menos, stay safe everyone. Salam anime.